Shalom, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita yang melayani di Jemaat GKI Anjir Pulang Pisau dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Engkau telah menyertai dan memberkati kami hingga hari ini. Saat ini kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau ajarkan kami agar kami dapat mengetahui apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab yang ditentukan untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-37 dengan perikop Daud melarikan diri dari Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Konflik yang terjadi antara Absalom dan Daud membuat Daud mengalami banyak hal dalam ia menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Karena yang menjadi musuh bagi Daud saat itu adalah Absalom, anaknya sendiri. Absalom dengan sangat cerdik menarik perhatian dan hati banyak orang Israel, sehingga mendukung dan berpihak kepada Absalom. Dan ini kemudian membuat Daud merasa bahwa tidak semua orang Israel memberikan dukungan kepadanya. Karena itu di saat Absalom mulai melakukan gerakan untuk menguasai Yerusalem, maka Daud memilih untuk keluar dari Yerusalem. Dan Daud keluar dari Yerusalem untuk menyusun kembali strategi atau rencana apa yang harus ia lakukan. Daud bersama-sama dengan orang-orang yang setia kepadanya keluar dari Yerusalem. Dan Daud tetap menunjukkan bagaimana ia mengandalkan dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Sebab menurut Daud, apabila memang Tuhan menghendaki ia tetap menjadi seorang raja, maka ia akan dapat kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Imam Sadok, Abiatar dan semua orang Lewi yang juga mengikuti Daud membawa tabut Allah, tetapi Daud menyuruh mereka untuk kembali karena Daud tidak menghendaki tabut Allah itu diperlakukan dengan cara yang tidak benar. Sebab Daud tidak mau seperti memaksa Allah untuk menyertai
pelariannya, tetapi dia berserah penuh kepada kedaulatan Allah yang menentukan segala sesuatunya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tindakan Daud ini memberikan suatu pembelajaran kepada kita bahwa ketika kita menghadapi musuh di dalam kehidupan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk menghadapi dan mengatasinya. Tetapi kita pun harus menundukkan diri kepada kedaulatan Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun, yang menyertai bahkan membimbing kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan demikian juga sebagai seorang manusia, tentunya dalam menyikapi segala sesuatu harus menyusun rencana atau strategi yang tepat, sehingga dengan rencana dan strategi yang tepat itu akan dapat diperoleh jalan keluar yang terbaik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pada saat ini mengajarkan kami agar kami senantiasa menaruh keyakinan dan pengharapan kami hanya ke dalam kedaulatan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri dalam mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa kepada jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Hendak Gereja Gloria. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan jemaat-Mu. Diberkatilah kehidupan jemaat-Mu yang ada di Hendak dalam segenap rutinitas, usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan setiap berkat Tuhan diterima dengan sukacita dan ucapan syukur. Kuatkan jemaat-Mu saat menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Hantarkan jemaat-Mu mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Pakailah setiap pelayan-Mu untuk melayani jemaat-Mu sehingga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.